Pertama-tama awali terlebih dahulu kuliahan dengan suasana baca Al-Quran. Alhamdulillah, awali kuliah kita berhubungan kondisi suara saya ini kemarin sih oke. Khutbah Jumat tidak ada masalah. Cuma habis khutbah Jumat kebetulan ada pos restoran putaran dekat pom bensin diajak makan. Harapannya ada jus pisang pakai es. Memang enak sih. Sangat cocok untuk kesehatan kerongkongan. Di perutnya enak. Nah, tadi mau kita undur. Saya berpikir dan tadi kita undur. Jadi tidak apa-apa lah sampai habis suara. Padahal sehat suaranya. Nah, es itu cocok. Baik, ini ada makalah yang biasanya menyampaikan gitu. Nah, itu yang awal. Setiap ada perkuliahan pertama, nah itu beliau kondisi sekarang ini ya ada sesuatu yang lain hal tentang umat Islam ini umat dakwah antara kewajiban. Bahkan ada satu ungkapan kuluna na'im qabla kulli syai'. Yang masing-masing kita itu ada unsur ada sesuatu. Artinya kita memiliki kewajiban dalam hidup kita. Orang ke jalan Allah. Dakwah Islamiyah dalam pengertian yang luas adalah suatu kewajiban. Di antara kewajiban utama Islam. Dakwah itu sama juga dengan kewajiban kita sholat, puasa, zakat, dan kewajiban lain. Namun juga sebagai suatu kebutuhan. Dalam sebuah hadis, ini ayat dalam surah Al-Maidah ayat 99. Bila syaitanir rajim. Ma'ala rasul illa balagh. Wallahu ya'lam ma tubduna. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang maka ketika Rasulullah SAW itu bersedih hati karena pamannya tidak menerima Islam secara langsung, mengungkapkan Islamannya walaupun hatinya mungkin Islam. Nah, Rasul tersedih. Itulah ayat mengatakan inna kana inna Allah yahdi. Engkau tidak bisa memberi hidayah. Cita sekali. Maka di awal dijelaskan ma'al Rasul kita balas. Jadi tugas Rasul hanyalah menyampaikan. Adapun apakah mereka akan menerima dakwah, itu soal. Kemudian yang kedua, kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam pengertian luas mengundang falah. Falah itu artinya adalah kesuksesan dunia dan juga kesuksesan akhirat. Karena ayat mengatakan lau anna amanu wa taqaw wa fatahna alaihim barakatin minas
Jadi sekiranya penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, maka kita akan bukakan pintu keberkahan. Jadi dengan kita mengajak orang untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu pada kita kembali juga kepada masyarakat itu terhindar daripada bala ya, atau azab. Karena azab itu turunnya itu karena perilaku manusia. Jadi zahara fasad fil barri mimma kasabat aydin nas. Jadi nyatanya kerusakan itu karena perilaku manusia. Ada perilaku yang secara langsung berkerusakan, ada perilaku yang mendapat azab. Di perbuatan itu. Kemudian dalam ayat berikut ini, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibul umur wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuh wa 'ad wa thamud. Jadi dakwah para nabi dan rasul itu bukan hanya dakwah Nabi Muhammad saja yang ditolak oleh masyarakat, tetapi umat-umat sebelumnya pun menolak juga. Ya, Nabi Nuh kita tahu. Kenapa lawannya Nabi sedikit, dan kemudian juga dakwahnya itu sampai 1000 tahun kurang 50 gitu ya. Hanya satu kapal pun tidak sebesar Titanic. Besar, pohon besar di bawah kapal. Jadi ini sebetulnya memberikan suatu ruang kepada Rasulullah bahwa sampaikan saja ya, apapun yang sampaikan. Kemudian juga orang-orang beriman, laki-laki beriman perempuan, wal mu'minuna wal mu'minat ma'hum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah Allah Subhanahu mereka sayarhamullah innallaha azizun hakim wa adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannatin. Jadi dalam ayat ini dakwah itu tidak hanya terpikul kepada kaum lelaki, tapi komunitas juga. Caranya bahu ma'ruf antara mukmin laki-laki dengan perempuan dalam berdakwah. Karena kita melihat bahwasanya masalah-masalah kehidupan itu ya itu adalah merupakan dampak atau akibat daripada ada sebuah sistem yang tidak jalan. Bukan banyak kita lihat sekarang ini peristiwa-peristiwa yang tidak yang cukup berarti kita tidak tenang. Ini menggambarkan bahwasanya bagaimana umat Islam ini laki-laki perempuan itu bersama-sama. Kalau dulu kita lihat di dalam organisasi perempuan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ada dia punya Aisyahnya. Bersama-sama itu mendirikan sekolah SD, TK. Jadi berhasil. Juga mungkin dari nanti di intinya dalam kita berdakwah itu memang harus ada komunikasi. Apalagi sekarang ini komunikasi itu mudah, biasa mudah sekali. Dan kemudahan itu kadang-kadang berdampak. Makanya dalam Al-Quran itu sampai suaranya habis. Kalau sehat, masalah aja. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi ummah itu kan satu masyarakat. Jadi umat Islam itu satu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana
ahlul kitab lakana khairul lahum innahum mu'minun wa aktsaruhum fasiqun. Jadi sebetulnya sudah tergambar dari sini bahwasanya umat-umat sebelum pun begitu mereka ada di era Rasulullah, mereka juga umat Rasulullah. Walaupun sebelumnya mereka itu mungkin ahli kitab, tapi karena mereka hidupnya di zaman Rasulullah, karena antara masa Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan 400 tahun. Nah, masa itu juga dengan fatrah. Jadi Rasulnya berhenti. Nah, orang yang hidup di masa itu yang tidak ada dakwah itu tidak diazab. Walaupun nama anjing. Maka dari situlah lama berpendapat kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib tidak diazab. Ayah ibunya Nabi Muhammad tidak diazab. Kalau ada istilah bapakku juga sama dengan bapakmu diazab di neraka atau di kubur, itu maknanya Abu Thalib yang maksud Rasulullah, bukan Abdullah. Ya. Karena Abdullah itu hidupnya di masa Fatratul Usul. Aminah benar Fatratul Usul. Di situ ada makna mu'adzibina hatta Rasul. Tidak akan mengazab sampai kami mengutus Rasul. Kemudian kegiatan dakwah merupakan amalan termasuk ucapan yang terbaik. Yang Al-Quran katakan, "Waman ahsan qawlan." Ahsan qawlan. Siapa lagi yang orang yang baik ucapannya? Melainkan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan. Jadi orang yang mengajak ke jalan Allah dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Sehingga orang yang dapat mengajak seseorang yang tadinya ateis misalnya, tidak beriman, lalu ajak sehingga memeluk agama Islam, itu pahalanya itu diibaratkan seperti ya, maksudnya adalah perta merah, ya, perta merah. Maksudnya itu gambaran pahala yang besar. Kalau satu orang saja masuk Islam, maka kita di sini ada Ustadz yang berdakwah di Papua, yang bagaimana Papua masuk Islam, itu sangat besar. Atau orang berdakwah juga ada Ahmad Didat, ya Zakir, banyak orang yang Kristen masuk Islam, ada sangat besar. Jadi ahsan qawlan wa ta'ala itu adalah ucapan yang terbaik. Kemudian yang keempat, ini nampak akibat kalau sekiranya umat ini pasif, diam, meninggalkan kegiatan dakwah, maka akan lahirlah para pemimpin yang buruk, yang berbuat zalim dan cinta masyarakatnya. Ya, mengatakan, "Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, aw yusallitanna Allahu 'alaikum syirarakum wa yad'u khiyarakum wa yastajabu lakum." Jika Rasulullah SAW, wajib bagi kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar. Atau jika tidak, niscaya Allah akan mengusahakan, menguasakan orang-orang yang paling jahat di antara kalian. Lalu orang baiknya berdoa, doanya nggak dijawab. Nah, ini adalah tahap kita di Jawa Barat ini. Ya, ada pemimpin yang arahnya itu. Dan sekarang ini belum ada nampak reaksi daripada ulama-ulama. Nah, kalau memang betul nanti yang kemusyrikan ini kemudian ya, sesuatu yang biasa, itu azab datang. Nah, kalau azab itu aku fitnah kalau musibah menerima selama minggu khasah. Nah, ketika dia bahwasanya azab itu tidak hanya menerima orang zalim saja, orang baik yang berada di orang zalim itu kena juga. Ya, misalkan kita lihat kan ada pesawat jatuh, misalnya banyak orang yang tidak beriman. Orang beriman itu kan kena juga. Cuman bedanya kalau orang kafir kena azab itu bagi dia adalah siksaan. Tapi bagi orang beriman kena azab adalah di ujungnya berbeda. Tapi walaupun demikian kan nampaknya itu. Ya, kalau umat itu diam, tidak berusaha untuk mengubah sesuatu yang terjadi.
kelima, jika umat tidak mau melakukan kegiatan dakwah, maka yang akan dominan dalam kehidupan kelak yang diusung pada orang-orang munafik yang menggunakan semua manusia dengan menghadapi munafik. Jadi kalau orang munafik itu mereka itu mengajak kepada yang benar. Sekarang ini negara yang sedang diuji beratnya negara Saudi. Negara Saudi itu pemimpinnya sekarang itu cara pandang dunia yang sangat berbeda. Itu membuat padang pasir itu menjadi suatu tempat akan di Amerika, Kanada, nah sekarang Hollywood itu dipindahkan ke ini. Bahwa Islamnya dilakukan secara pribadi sesuai dengan bidangnya masing-masing, hingga dilakukan secara jadi dalam dakwah itu selain kita secara personal kan dianjurkan untuk dakwah secara jamaah. Kenapa? Karena kalau personal kan memang hubungnya dengan personal. Tapi jamaah itu lebih luas kan. Dan yang Quran bisa disofan anhum bunyan marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang yuqatil bisa disofan itu kalau dulu memang maknanya perang. Tapi kalau sekarang ini kan namanya suatu fikir pikiran menghadapkan dengan orang-orang berpikir atau berpikir sekularisme. Nah itu, dan kadang-kadang orang yang berpikiran di mana sekular itu kadang-kadang backgroundnya adalah umat Islam yang taat, artinya berasal dari lingkungan yang baik. Tapi begitu kemudian dia masuk ke lingkungan yang buruk, atau dia misalnya melanjutkan studinya dan nah itu akan merubah cara berpikir. Nah begitu dia kembali bukan lagi sebagai orang yang berdakwah, tapi malah menjadi apa? Itu yang terjadi sekarang. Karena Pak Kiai ini dengan Pak Adi Hussein di dalam dakwah itu memang konsep ada pemikiran. Tahu bahwa Pak Adi disebut tentang antisipasi kaum liberal. Dan itu juga sepertinya menjadi detail jadi Muhammad.
Hanya orang-orang yang ingin kuliah di Mogador itu ingin mendapatkan informasi dan itu yang berkaitan dengan mengantisipasi pemahaman benar. Ini ayat yang merupakan tentang kita dalam dakwah itu saling aulia, aulia umalim, mu'minuna wal mu'minatu wal aulia umalim, yang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari shalah wa yu'tuna zakah wa yu'minuna bis-salah. Ulaika sayyi'ullah. Nah, jadi karena dakwah merupakan tugas yang mulia, maka para dai baik secara pribadi maupun secara bersama-sama harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk harus terus-menerus belajar dan dakwah itu berhadapan dengan manusia yang selalu berubah dari zaman ke zaman. Sekarang ini kan dakwah sebut dengan dakwah digital, itu menggunakan atau Instagram atau podcast. Di satu sisi hikmahnya adalah orang mudah untuk menyampaikan pesan dakwah, tapi ada dampaknya juga. Dampaknya itu orang bisa mengemas seseorang yang bukan ustaz tapi penampilnya ustaz. Sehingga apa? Sehingga mempengaruhi orang lain padahal dia bukan ustaz. Sehingga banyak timbul penyesalan. Kenapa? Karena dahulu itu seseorang itu baru boleh menyampaikan, ya, itu kan ada istilah tafakuh. Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, ditanya oleh Rasulullah, dengan apa kau utuskan perkara? Kalau engkau menghadapi perkara, Mu'az kitabillah. Terus kalau kamu tidak menemukannya di kitabullah, di sunnah Rasulullah. Lalu kalau kamu tidak mendapatinya di kitabullah, nggak ada. Di sunnah Rasulullah juga nggak ada. Apa kata Mu'az? Ajtahidu wala'al. Aku akan beristihad dengan pendapatku, tapi tidak sampai pendapat. Nah, jadi memang ada masalah-masalah baru yang harus diputuskan dengan ijtihad. Jadi tidak apa, karena tidak ada secara konkret. Secara konkret dalam Quran dan Sunnah tidak ada. Dalam misalnya penggunaan sistem dan penggunaan media screen. Kalau di kelas mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya Jumatan, ada orang dia tidak berada di tempat itu, dia ada di sebelah, di masjid, tapi di sebelah, di gedung lain, tapi dia bisa mengakses mulai dari imam, mulai dari mimbar, ya, sampai selesai. Nah, pertanyaannya, apakah orang itu juga termasuk kategori telah melaksanakan Jumat atau tidak? Sebenarnya dia bisa ngikutin, kan ketika menimbulkan masalah hukum. Atau misalnya kita kan kalau Jumat itu Islami umat situ pada katakanlah tapi ketika ada sebuah masjid menayangkan konsep khutbah itu ya. Dan pertanyaannya, apakah boleh jamaah cuma melihat tayangan itu sementara dia tidak fokus mendengarkan, hanya membaca tayangan, membaca kata boleh. Nah, tapi itu karena pengaruh teknologi ini dakwah sekarang ini memang ada ya, bisa juga pernikahan jarak jauh. Itu nggak jauh, satu di Bogor, satu di Depok.
nyebutnya di Amerika. Karena begini, media itu kan ini ada kasus anak SMA yang apa namanya gurunya dia buat satu gambar, gurunya itu berhubungan dengan anak murid, foto gurunya jelas, gambar jelas betul-betul kayak rekaman. Nah, AI itu kan. Ya kalau kita lihat di TV hiburan, seekor anjing lari dia mengejar sebuah bus, ya. Sopir bus berhenti, ya Pak, ternyata anjing itu mengambil sesuatu box lalu dilemparkan, ternyata bu itu, tapi itu AI kan sebenarnya itu yang terjadi sekarang banyak dengan AI ini pengaruh. Ada orang yang mukanya ya si A, tapi kemudian dibuat ya taruhlah misalnya ada orang muslimah lebih terbuka orangnya, padahal itu sebetulnya itu permainan dari AS. Kalau tidak hati-hati memang bisa menimbulkan masalah ya, tapi kita juga harus memahaminya. Ada disebut dengan fikun nas. Jadi fikih itu ada fikih berkaitan dengan hukum, ya. Tapi ada yang fikih nas, memahami karakteristik manusia sekarang itu harus dipahami. Dan ada juga fikih lingkungan, yang memahami kondisi konteks lingkungan. Makanya tugas dai itu tidak sederhana untuk zaman sekarang. Jadi banyak kualifikasi yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan kemudian yang ketiga harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara materi maupun dengan teknologi untuk persiapan materi konten dakwah yang sesuai dengan kebutuhan sasaran dakwah. Makanya sekarang kalau di dunia mad'u itu ada sekelompok masyarakat yang disebut dengan generasi Gen Z. Itu ustadz yang digandunginya itu misalnya Ustadz Malik. Nah, itu yang digandung. Dia nggak mau mendengarkan Abu Somad. Ya, tapi ada juga orang yang itu dengan Adi Hidayat, ya, Khalil Salaman, ya, sampai Salaman. Jadi itu dengan teknologi ini kadang-kadang itu membuat komunitas tersendiri. Ada komunitas tersendiri. Kenapa kita bayangkan kalau sekiranya orang yang sudah masuk komunitas itu pasti dia taklid. Ya, taklid dengan apa? Dengan gurunya itu. Dia nggak mau lagi dengan yang lain. Itu nampaknya. Dan itu bukan hanya kita Indonesia, di Malaysia juga. Dia ada ustaz-ustaz yang memang sasaran dakwahnya generasi tertentu. Memang sisi bagus. Tapi kalau sekiranya suatu saat anak ini sudah terkooptasi dengan pemikiran dari gurunya, yang susah masuk lagi yang lain. Nanti pula namanya takut. Itu dampak juga dari kondisi sekarang. Nah, kemudian keempat, hal yang harus selalu melekat pada kepribadian dai adalah memiliki akhlakul karimah sehingga menjadi panutan bagi masyarakatnya. Sehingga ada satu kaidah lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kita sebagai dunia pendidikan itu memang harus hati-hati itu. Ya. Jadi perilaku itu diperhitungkan. Karena sekarang ini banyak sekali. Memang sebetulnya penyimpangan itu di semua lini ada.
Cuman ketika yang melakukan itu seseorang yang religius, ya, orang yang di dunia dakwah, itu follow up. Contoh kasus misalnya ada kiai kasih keimanan, yang ada juga yang ngaji, pelecehan. Nah itu kan artinya itu kan di mana-mana juga ada. Ya. Tapi karena yang melakukan adalah orang yang mengajarkan norma-norma kebaikan, nah itu akan memberikan sesuatu pengaruh yang sangat berat ya, dalam kehidupan ini. Ya ini apa namanya? Jadi yang sampaikan. Nah, kalau itu ingin dalam pikiran kita itu harus tertanam bahwa walaupun kita ini belajar ilmu, tapi kita sebetulnya nanti kewajiban untuk menyampaikan ilmu sebagai dakwah. Kita masuk ke materi yang kita. Jadi ini namanya selapus lah kira-kira. Selapus yang akan kita bahas. Dan perkuliahan di pasca itu yang paling aktif itu adalah mahasiswa. Ada dengan S1. S1 dosen yang aktif memberikan informasi. Kalau di S2, S3 itu mahasiswa yang cari, tapi kemudian diskusikan. Nah ini diantara materi-materi yang akan kita bahas. Dakwah dan pengertian ilmu dakwah ini dianggap sudah terpenuhi dengan apa yang dilewati tadi. Slide yang tadi walaupun memang akan berbeda ya, pengaruhnya. Jadi kenapa kiai itu kalau berceramah itu masuk ke hati, boleh sampaikan sama. Nah, itu namanya ya, kalau kiai itu boleh sampainya A, kita nyampaikan A, tapi pengaruh kita dalam audien itu beda. Misalnya sebetulnya punya beliau yang menyampaikan si sedekah. Nah, kalau yang pertama itu sudah selesai dari dakwah dan pengertian ilmu dakwah, dan kemudian tujuan dakwah. Nah, kemudian yang kedua dan seterusnya, ini kalau buku referensinya, memang referensinya itu yang paling utama itu adalah usul dakwah Abu Karim Jaiyad dengan al-madkhal ila dakwah Muhammad. Dan ini keduanya sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang lain buku seperti Pegang Layar Tetap Berkembang, pakai buku itu dakwah Syekh Muhammad Al-Ghazali, dakwah lintas zaman sampai Tanjung, itu dibuat sebagai prinsip boleh. Ya, tapi sebetulnya nggak tertutup itu saja, karena zaman sekarang ini saudara boleh bertanya ke Mas LGBT gitu ya, bahkan saya makalah isinya ini, tapi harus dikonfirmasi, maksudnya itu harus tidak diterima bulat-bulat. Ya. Nah, akan ada sama dengan kalau Ustadz mengambil versi dari Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu kan kumpulan dari kitab-kitab hadis, bahkan semua kitab hadis dikumpulkan di Maktabah Syamilah. Tapi kelihatannya karena kayaknya ditulis ulang. Ada kadang-kadang hadis-hadis yang tidak sesuai dengan yang aslinya. Ya, nah begitu juga masih bikin, dia kan ngikut aja sebetulnya dari orang iri berita masih ini. Nanti begitu kita tanya dia, ya dia apa yang masuk kota itu yang kasih. Ya, nah, sementara belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Tapi nggak apa-apa, itu namanya teknologi kan bisa kita gunakan. Tapi tetap kalau dapat dirujuk, kalau misalnya dia mengatakan bahwa saya Bukhari, betul nggak? Hadis itu sudah Bukhari. Atau misalnya ayat surah, ayat sekian, dicek lagi. Ini hukum dakwah dan hukum dakwah. Nah, jadi ini tarik dakwah misalnya dakwah. Misalkan saudara misalnya mengambil ini mungkin sebagai tugas untuk yang diimplementasikan dari dakwah ini kan bisa kita klasifikasikan. Mungkin dakwah zaman Rasul, zaman para sahabat, ambilnya satu, tidak mesti semuanya. Karena tidak mungkin saudara mengambil saya dakwah dari Rasul. Apa cara atau penekanan oleh Rasulullah dalam dakwahnya? Nah, kalau dibandingkan dengan sahabat itu boleh. Ya, jadi Abu Bakar saya kan sudah berbeda. Abu Bakar itu menghadapi masalah yang tidak ada zaman Nabi. Itu adalah ada orang mampu jadi Nabi. Nah, tapi nampak di situ walaupun Abu Bakar adalah sosok yang lembut, tapi ketika berhadapan dengan masalah umat, masalah amanah dia sebagai khalifah, dia tegas, dia kirim pasukan untuk memerangi Musailamatul Kadzdzab. Tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran jadi syuhada. Nah, ini membuat cemas umat Kadzdzab. Karena Al-Quran dahulu itu kan dihafal. Dan itu bagi orang Arab ringan, kenapa 30 juz? Ringan aja. Ibnu Hajar al-Asqalani disebut Al-Hafiz. Ibnu Hajar al-Asqalani selain hafal Quran, hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis. Itu pun dengan sanad-sanad. Ya mungkin kita contoh orang yang cerdas ya. Berarti misalnya usaha kita yang misalkan kita lihat, dia bisa menjelaskan beberapa generasi. Ustaz Somad juga bisa. Ya, itu kan, tapi kan tak banyak. Kalau zaman Nabi itu kan hampir semua sahabat yang memiliki kemampuan namanya dan ilmu hadis itu namanya tabid dan sikoh. Kalau kita habis tanya sama teman, dia tanya satu-satu beda-beda. Ya, yang satu ini, satu ini. Nah itulah hebatnya para sahabat. Nah gimana dakwahnya sih? Apalagi ketika bahas dakwah itu sini ke Yaman. Jadi boleh dipilih. Atau usul dakwah, prinsip dasar dakwah. Prinsip ini bisa bebas. Pertama prinsip akidah. Akidah orang yang berdakwah harus benar, ya, harus lurus. Kenapa? Karena kalau tidak lurus, dia akan ringan untuk memutarbalikkan fakta. Maka dulu di MUI dulu gitu ya. Jika ada orang minta fatwa, tanyanya apa? Anda mau saya haramkan atau mau saya haramkan? Ya, dia tergantung ke sana. Bisa saja dan itu dicari yang halal ini halal. Kalau tidak memiliki komitmen akidah. Ulama tafsir kalau begitu, kalau tidak memiliki apa prinsip akidah yang benar, maka ayat Quran kan bisa jadi sebagian. Banyak kan masyarakat karena tahu, yang tahunya masyarakat karena dia ustaz, dia kiai, dia kemana? Kita kan sambil menjadi asik, itu kan besar. Tapi karena itu apa? Di belakang nggak banyak begitu kita konsumsi juga santrinya. Itu kan sana dan jelaskan dari viral. Kemudian menahi dakwah pendekatan ayat yang sering jadi dasar untuk kita sering diberikan hikmah dan salah. Yang apa dicari di ayat yang lain yang berkaitan dengan menahi dakwah. Tapi ini sebetulnya bisa dilihat dari dua kitab ini. Amal hal wilayah dakwah. Ya. Coba dicari
cari hasilnya ada. Yang kedua, saya punya usaha atau usul dakwah Abdul Karim Zaidan. Usul dakwah. PDF-nya usul dakwah Abdul Karim Zaidan. Ya, PDF-nya. Barangnya banyak usul dakwah. Judulnya dasar-dasar dakwah. Ya, dakwah Abdul Karim Zaidan. Ya, harganya satu kali ngopi. Ngopi di Starbucks atau di mana? 112.000. Ya, itu milik ya jasa. Ada satu apa? Ini kita jadikan sebagai rujukan. Setidak-tidaknya ketika kita membahas istilah-istilah secara bahasa, istilah usul dakwah. Di kelas ini sudah ada ininya apa? Isnya atau dua kelasnya. sekarang siapa yang akan bahas? Misalnya dakwah masa sahabat siapa? Ketugasan kelompok, membuat kelompok ya Bu? Enggak, masing-masing. Oh masing-masing. Ini ada wakilnya. Nah, ini Ya. ini jelas. Dari ustadznya yang maksudnya. Nah, ya cukup.
bisa diusahakan. Ya, ya ini saya minta berkata berapa menit. Silakan ini mungkin saya bahas apa. Jadi materi ini begini. Saudara mempresentasikan boleh pakai PPT yang berpoin tentang penyampaian. Tapi tugasnya nanti itu dengan Word. Jadi tulisan itu bukan PPT. Ya, dan kemudian diawali dengan pendahuluan bisa terbelakang masalah. Dan kemudian materi isinya. Kesimpulan. Jaminan dukungan. Ya, jadi semacam tulisan itu. Dan itu tidak usah banyak. Yang paling maksimal itu 10 halaman maksimal. Senang dari 10 halaman. Ini yang selalu inti sebetulnya sebagai alasan untuk dosen menilai kalau dia sudah kuliah lalu mengajarkan tidak ada alasan kecuali sampai ya tidak serangga sebenarnya di kandungannya di sini di situ aja dulu. setinggal sebentar dia semua yang dibagi yang mana aja? Udah nggak usah. Takrif sudah tadi. Ya. Kemudian juga di sini ada pengembangan ya. Permasalahan dakwah. Ya. Kita banyak ya, masalah keluarga, masalah kehidupan, termasuk pemikiran. Bisa saudara ingin menulis tentang liberal, dan gimana solusinya dalam dakwah? Dicari misalnya di tidak sesuai dengan Islam, boleh itu. Sekularisasi, semua materialisme. Atau mungkin mau suka ibu misalnya ada ingin tertarik dengan gender. Ya. Tapi arahnya adalah kita landasan Quran hadis. Walaupun kadang ada juga penyimpangan ketika wamin ayatihi anhum walaupun akusikum aswaja. Yang tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Tapi ada seorang profesor mengartikan berpasang-pasangan itu bukan laki perempuan. Tapi kalau laki-laki senang dengan laki-laki itu kalau wanita senang dengan wanita berpasangan. Jadi maka mereka bisa sekali itu ayat itu pakai. Jadi itu ada seperti harus di counter. Atau dulu ada di Amerika itu azan dan imam boleh perempuan. Mungkin ya. Kamu bapak ini kalau imam perempuan itu nggak sebenarnya. Karena dia mengkiaskan biasa aja. Orang senang juga itu punya perempuan. Makanya bapak-bapak. Ya kalau seandainya bisa di dalam ini habis, nanti bisa dikembangkan di nomor 8 ini yang permasalahan solusinya. Misalkan di dalam nomor 6, walaupun masalahnya dulu sudah dibahas juga misalnya istri bekerja, gimana dalam tanah itu boleh pasti ada persyaratan. Kalau tidak boleh tidak ada persyaratan. Jadi kalau kita katakan boleh, setelah istri bekerja di showroom mobil, ketika ada mobil baru, dia disuruh berpakaian yang sesuai dengan selera masyarakat. Bahkan ada juga tunggu di Depok misalnya orang menjual hewan kurban, tapi yang menjualnya ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu, mbak-mbak. Jadi itu kan yang begitu itu kan tidak apa
realitas. Nah, kalau realitas itu nanti kita carikan solusinya. Setidak-tidaknya kita memberikan sesuatu antisipasi yang bahwa ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, termasuk juga sekarang ini kan masalah reward punishment. Anak kalau sekolah menampar anak dari keluarga misalnya. Nah, sekarang coba dicari dari sisi agama. Menampar memukul itu boleh nggak? Dan agama boleh. Tapi yang dipukul itu apa? Tapi juga bukan sifatnya untuk mencegah. Nah, jadi itu adalah kita berikan solusi dari persoalan-persoalan yang boleh dikembangkan kalau seandainya yang sebelumnya sudah habis. Dakwah atau misalnya ada yang membahas dakwah dai-dai di Indonesia ya, mulai dari kiai kan berbeda tentang dakwah di Aceh, di Sumatera Barat dengan di Jawa berbeda. Di Sumatera Barat saudara tidak akan menemukan adanya kuburan di kampung. Nggak ada orang siapa-siapa. Pun ada paling itu pun namanya itu pun di daerah karena di Pariaman. Ulama harus mati lah misalnya. Tapi tidak seperti yang terjadi di Jawa. Kan kita nggak bisa. Jadi artinya kan mungkin salah satu faktornya pola kehidupan masyarakat yang egalit misalnya dengan pola masyarakat yang ada unsur kasta-kastanya, bagian santri kan bisa menimbulkan salah. Tapi dalam dunia dakwah apa-apa kita bisa. Jadi ini tidak mutlak. Ya. Tapi kalau sebagai patokan aja. Silakan diri. Nanti pekan depan kita sudah mulai ini poin itu sekitar yang di mana yang 20 dari suatu online suaranya juga ya maaf dikonkretkan lagi ya. Jadi keinginan Ustadz itu apa yang harus kami lakukan terkait dengan tugas-tugas ini agar nanti kami tidak bias gitu ya. Seperti di Ustadz Mirwan, beliau juga di semester kemarin kepada kami ada tugas personal, ada juga kelompok gitu ya. Nah itu terkait dengan tema dakwah internasional dan nasional yang mengambil dari sisi tokohnya. Umpamanya kemarin tuh disanding antara Ikhwanul Muslimin internasional itu gerakan dakwahnya seperti apa. Nah kemudian tokohnya kita nasional mengambil dari Dahlan. Nah seperti itu Ustaz. Jadi nanti apakah kami membuatnya tugas kelompok agar diskusi, tapi secara personal kami juga harus membuat paper. Nanti personal lagi. Dan kita nggak Pak Irwan kan itu mikir. Ini lebih kepada wawasan. Nah ini kita poin-poin aja. Tafsir, ulang tafsir. Ini tidak seperti. Yang penting bagi kita kan ini kan semacam pengantar ilmu dakwah berdasarkan Quran dan hadis. Dan tafsir hadis, dakwah, dan komunikasi Islam. Lalu dia sudah itu pemikiran. Walaupun di sini ada kecenderungan sedikit tentang permasalahan dakwah. Dakwah ini jangan ya semuanya di sini. Tidak satu dua orang lah. Dalam sini sudah punya misalnya asal itu cari tadi yang konkret. Kalau misalnya masalah liberal,
Mencari air hadis. Hati disempurnakan. Makalah yang tadi mungkin sampai 10 sampai 20 halaman disederhanakan. Untuk peniruan banyak yang mungkin cuma dimahami. Kita tidak disempurnakan. Jadi tidak memberatkan lah. Berat semua. Buat PowerPoint sama makalahnya aja ya. Ya, PowerPoint sama makalah. poin untuk ini. Untuk presentasi PowerPoint. Kalau untuk saya makalahnya saja. Berarti untuk yang permasalahan nomor 8 itu bisa dikembangkan lagi. Ya, asal dengan semuanya. Iya. Yang ke situ semuanya. Oh, gitu dibagi aja. Ya, makanya sekarang ini. Iya, itu bagi-bagi. Bisa dari Saya tinggal. ya Ustaz. Siap. Baik Bu ya. Oke. Telepon dulu. Saya biar nggak ngantuk. Nah, asisten dosennya ini. Di foto. Oh, iya. Nanti saya kirim ke Nyonya ya. Siap. Oh ini ya. Silabus. PDF ya, sebenarnya nggak bisa diedit. Tahu udah. Di foto aja Ustaz, kirim di grup. Tadi itu saya soalnya visi dari ya. Oh ini foto dikirim di grup. Ada yang belum. Enggak yang yang belum ada ya. Ya berarti hari ini kayaknya kita perlu bikin grup bareng. Ya. Grup umum yang tidak ada dosen dan admin. Admin. Biarin agak gibah. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Jadi bisa kan topik 2A tuh tarik dakwah. Nah itu kita bahas sejarah dakwahnya atau kita elaborasiin lagi sesuai sama kesukaan kita, misalnya sejarah dakwah dalam pandangan bla bla bla, atau emang Bebas aja kayaknya. atau harus kayak materi gitu ya, kita bahas materi yang akan. Kan kalau yang saya pahami tadi, beliau mintanya yang penting ada poin-poinnya, nggak harus yang luas banget, simpel. Beliau bilang kan tadi kalau ada yang sudah susah apa, yang lebih susah, yang saya yang nyari gampangnya aja. Oke. Yang penting jelas jangan sampai nanti. Iya. Yang penting ada ayat Al-Qur'an dan hadisnya. Ya. Ya ini mau diacak. Oh ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 6 ditambah 5, 11. Yang satu enggak Ustaz. Yang satu kan udah. Dihitung. Yang satu nggak dihitung. 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nomor 5 sama tuh 1, 1, 2, 3, iya, 2, 4. sama 2. Ada 24. Pas berarti. Kita kan 25. Oh, Kita 25 kan? Iya, sebelum 15 itu. Paling ini ditambahin. Pemikiran menyimpang menjadi sekularis, liberalis, materialis, orientalis, dan Feminis. ya, Iya. masalah LGBT ya. Feminis juga menarik. Ya, Iya betul. feminis. Dan gimana sistemnya, mau dibagi, mau milih masing-masing atau diacak atau seperti apa? Oh, katanya dia tinggal. Ya, kalau begini kan kayaknya Kalau milih nggak kan, enak gitu kan. semangat kayak gitu. Kalau milih ntar takutnya gimana, udah. Ayo. Ya udah, silakan. Spin, iya, pakai spin aja. Pakai spin. Spin aja. Gimana bikin spin? Spin aja sama kayak web kok. Spin aja. Spin wheel.
SP Ini ya. Iya. Natural Optimus. Bisa pakai itu. Yang tadi. Oh. Bisa, tapi kacau. Iya, sama kita. Namanya aja ya. Iya, sebutin sesuatu. Satu ya. Ya, Nah, yuk yang Ivannya dulu deh semuanya. Apalagi. Eli. Oh iya, Ivan dulu. Siapa? Halil. Hah? Halil. Karena ini satu itu tadi satu grup. Halil. Halim. Saya masih agak lupa. Dahlan. Rizky. Rizky. Dahlan. Taufik. Tama ya. Satu lagi siapa? Taufik. Enggak. Antum Oh, yang 4 orang ya? Yang Ivan. Iya, ada namanya Rizky udah. 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 Dah, Udah. yang Bentar. ibu-ibu. Boleh ya. Nah, utamakan yang Yang mana dari prioritas. prioritas. Parah. Siapa lagi? Kaila. Kaila. Terus. Ya, Kaila. Ini Nafisa. Nafisa. Anti Farah. Andi cuma satu kan? Kaila. Hah? Kaila. Kaila. Afia. Rizky kan anak om. Pasina. Sabri banget tuh namanya. Sabri Sabri apa? Ya. Apinya? Widya. Widya. Aisyah. Aisyah. Asia. Hah? Asia. Asia. Andi. Apa lagi yang belum masuk? Ini udah berapa ya? Yang absen kita ada nggak? Udah bunyi kan? Satu orang lagi. Iya. Satu lagi siapa? Kita bukan isi 20 orang isi kan dari mana ini? Bukan, dia masuk. Dia angkatan 24 itu ada. Ini 24 ya? Oh iya, 24. Iya 24. Satu lagi siapa? Yang belum? Ayo angkat tangan. Angkatan baru nih. Bukan. Udah. Itu Udah Bu Nino. udah masuk. Dia lagi mau Dua, tiga, empat. Kita udah pas nih, tinggal angkatan kalian. Siapa yang belum masuk? Emang ikhwannya bukannya ada satu lagi? Ada 4 orang. 4 ya emang ya? Sama ya? Oh, berarti benar 14. Udah kayak kemarin. Oh, 14. Iya. Oke, udah jadi 15 ya? Oke, bismillah. Jadi ini nanti nama yang keluar berarti yang paling atas ya? Iya. Oke. Gimana cara mainnya? Yang tuh sih koinnya. Ini? Nah, ya. Oh iya, spin. Oke. Tuh, dua, bismillah. Loh, kok nggak muter gimana? Aja. Klik gitu, klik gitu. Klik kalau nggak kontrol. Oh. Berhenti sendiri ya? Rizky yang pertama. Nih Rizky yang pertama. Foto aja. Tarif dakwah. Ya, dakwah. Enggak, tarif. Ada tarif. Oke, ya. Nanti juga bisa di grup ya. Mohon izin linknya udah aku share, nanti boleh di share ke masing-masing angkatan ya. Ya.
Oke, Laila. Laila. Laila 2. Pokoknya diurutin dulu aja ya. Nomor 2 Laila. Tiga. Dahlan. Dahlan. Ya. Berarti ini nomor paling atas, paling Pertama. awal presentasi. Urutan presentasi juga ya. Iya, kayaknya. Iya. Halim. Halim. Halo, Assalamualaikum Mbak Amanda, kenapa? Keluar dulu ini lagi ngurusin kita untuk urutan presentasi, tapi bukan kelompok. Ya udah itu mau ada di grup dikasih tahu ke orang lain. Panggilannya Andi karena Farah udah ada. Enggak, ini laptopnya di sini juga. Terus. Saya. Yang Zoom itu kan informasi kasihan dalam satu. Endar. Oh nggak jadi. Iya. Udah kayak dapat arisan. Bapak. Sekarang bisa dolis nih. Ntar 3 besar kita sweet aja lah. Endar. Aduh, paling belakang.
Yang belakang banyak pemikiran ya. Iya, Aduh. yang terakhir offline. Oh Iya. iya. Offline. Benar, Sarolis offline. Cuma terakhir nih. Karena mau feminis kan, feminis. Satu peran aja lagi. Iya. Kalian sadar banget nih soal aku ya. Kalian sering Dapat timnya nih. Oke. Oke. Jadi ada yang ini semuanya nanti mau presentasi kan ya. Dan apa ya? PPT sama sama artikel iya. Kan kalau kemarin kita diskusinya kelompok. Iya. Oke. Langsung Iya, dibagi silakan satu aja. satu siapa? Kita kan gini. Biasanya nanti ada dosen yang penugasannya itu kelompok. Nah kalau di kami sih udah ada kelompok-kelompoknya Iya. yang lama gitu kan, penyesuaian. Jadi ada kelompok yang muda dan ada kelompok yang setengah tua. Dua ya. Nah, Tua ya. nanti mungkin yang dari angkatan ini juga yang baru diatur aja, dibagi aja. Biasanya itu 5 kelompok ya. Iya. Misalnya. Jadi kami 2, berarti yang sisanya yang 4, yang 3 di angkatan baru. Ya. Bisa atau mau di mix, ada ikhwannya, ada apa silakan. Pembagian sekarang Kita ulang ya. Berarti yang pertama tadi siapa? Yang pertama tadi Rizky. Rizky, tarikh dakwah. Tarikh dakwah, sejarah dakwah. Katanya tadi yang pertama Itu ta'rif. yang ta'arif yang enggak, yang Ta'rif. Oh, sekarang yang A itu. Ya, ta'rif itu pengertian. Kalau tarikh sejarah. Kemudian usul dakwah, prinsip-prinsip dakwah. Nomor 2 siapa tadi? Usul dakwah ya. Laila. Kemudian manhaj atau Nanti metode. sudah pada teman. Manhaj ya, manhaj. Yang uslub, Artinya gaya, pendekatan, penyampaiannya. Wasail, sarana, medianya. Laila, Muskilat, problematika. bahan di para. Oke. Dia masuk priorisasi, periodisasi. Dakwah di masa Rasulullah, Negara Isa, masa Madinah, dakwah di masa khilafah, negara Mas Ata, apa tadi? dakwah di masa khilafah. Khilafah sahabat ya, berarti itu khilafah Rasyidin. Sudah 4 sahabat. Kemudian dakwah di masa tabi'in dan tabi'in, jadi 2. Madinah, Ya, tabi'in dan tabi'in. Ya, perkembangan dakwah di era klasik hingga modern. Ya, dari klasik hingga modern, dari salaf dan khalaf. Dari dakwah era klasik hingga modern. Yang terakhir, kemudian dakwah di era kontemporer dan digital. Nino, Ya. Sesuai jurusan. Kemudian rukun dakwah, dai. Rukun dakwah. Ya, ada dai-nya. Mas Taufik, Oke, kemudian ada mad'unya, pertama ada maudhu' dakwah. Vanaskia, Maudhu' dakwah itu berarti apa namanya? Temanya. Tema. Kalau maudhu', Konten. kalau mad'u itu Ya, objeknya, kalau maudhu' kontennya. kontennya. Isi dakwahnya apa? sama tadi pada Mad'u. Maudhu'. Kemudian mana dakwah? Ini mana dakwah? udah ada. Udah ya. Ya, Usul dakwah juga udah. Wasail dakwah udah. Ulang lagi dong. Liberalisme dah, liberalisme. Ya ini 2 ini udah kan di atas. Iya. kosong aja skip ke 8.
Oke ya, biar nggak ribet ya. Langsung permasalahan. Yang tadi Pak Widya tadi. Permasalahan dakwah dan solusinya. Pertama masalah keluarga. Mbak Widya, Masyarakat pluralis. Mbak Kurnia, Dan pemikiran menyimpang. Mbak Sarah, Sekular. Wery, Liberal. liberal, Enggak, ini siapa yang sekular? masyarakat bawah tadi Mbak Kurnia, terus bawahnya Bawahnya Mbak sekuler. Sarah, Ya, sekuler, ya. Liberal. Wery. Jadi, Oh jadi itu satu-satu tuh. iya, bahasnya satu. Materialisme, Mbak Alfia, orientalis, materialisme. Mas Heda, Hendar. Ya? Orientalisme tadi Pak Heda. Hendar, orientalis ya. Ya. Terus Sisanya ada 4 lagi. 4 lagi. Feminisme Ustaz. Feminisme siapa? Nomor Bisa. Nanti dibanding dari teori barat dengan teori Islam. ada 3 lagi. Apa kira-kira? LGBT siapa? Tertulis. Oh saya. Iya, Ya udah. 2 lagi. 2 lagi. Siapa 2 lagi? Sabrina sama Fatina. Ah. Kontemporer masuk belum? Ada belum? Udah apa? Udah, Udah. Munino tadi itu. Ya, Ya ini permasalahan aja permasalahan. Iya, dakwah gengsi coba itu masuk nggak? Permasalahan. modern tuh udah masuk, Udah itu. digital kan. Enggak dibikin aja lagi baru kayak tadi kan Breakdown ya. beliau kan tadi menyinggung yang gitu loh. Itu yang A sama yang B bisa tuh dibagi lagi. Itu luas banget masalah itu. keluarga ini kan ya masalah keluarga kan masih luas. Iya. Dari garansi. Masalah keluarga kan tadi Mbak Widya, kalau nggak satu poin itu random aja. Masalah keluarga Mbak Widya sama Sabrina ya. Luas banget itu soalnya. Gimana ibaratnya? Hubungan antara suami dan istri, yang kedua hubungan orang tua dan anak. Nah, berarti Mbak Widya masalah keluarga Iya. suami istri. Ya. Karena Nanti kontennya dari Aisyah dah. Iya. Iya. Antara menantu dan mertua. Ya. Yang terakhir. Ini masalah keluarga ini kayak Ya, kan keluarga. Ya terserah bebas sih. Tinggal 2 orang kan tadi memilih yang mana. pilih mana suka. Berarti yang masa keluarga dibagi jadi 3. Yang pertama tadi siapa? Masalah keluarga suami dan istri Mbak Widya. Oke. Ada masalah keluarga orang tua dan anak. Sama masalah keluarga Menantu dan Tadi mertua. tuh masalah dakwah di Papua gitu, masalah dakwah di pedalaman. Yang di daerah-daerah. Ya, dalam Berarti maksudnya apa? yang B yang dakwah di pedalaman. Strategi juga bisa. Yang 8B Dakwah antar budaya. Oke, ya itu berarti keluarga cukup 2 aja ya. Berarti tinggal 1 kan? Ya. Tinggal 1. Ya udah, Fatina mau apa? Hah? itu yang 8B. Yang 8B dibagi 2 kan. Yang keluarga. B belum. Masyarakat keluarga. Oh iya, masyarakat pluralisnya dibagi ya. Masyarakat pluralis itu kan. Nah, yang masyarakat pluralis tadi siapa? Nah, ya udah kalian berdua diskusi. Itu juga ada TBC tadi tuh yang dibahas itu. Iya. Ya. Pas iya, makanya saya mau bilang tadi, ini sesuai dengan yang judul dia tadi. Apa namanya? Takhayul. Donggala. Kamali. Oke. Baik,
Selesai ya, udah ya. Nah, berikutnya ini kan ya meskipun mungkin banyak yang alumni S1 dari sini gitu ya. Nah, jadi mungkin sudah banyak memahami kulturnya lah tentang perkuliahan di sini dan lain-lainnya. Nah, lebih kalau kita sih jadinya lebih menyoroti yang barusan tadi ya, dan dengan Bu Khairul. Dari sekian banyak yang dosen-dosen yang sudah pernah kita lewati kemarin di semester pertama, nampaknya ini yang model yang baru nih gitu ya, yang belum pernah kita dapetin dari sebelumnya. Ada sih sebelumnya kayak misalnya mirip-mirip karena sama-sama Sumatera mungkin ya, kayak Bu Dewi misalnya, tapi nggak strong ya. Nah maksud saya gini, barangkali teman-teman ada yang kaget, ada yang ini, ada yang apa namanya, begini ya, gitu ya. Jadi ya kita harus memahami karena memang kultur beda, gitu ya, bawaan beda. Tapi benar apa yang beliau sampaikan tadi, saya nyantai aja gitu, maksudnya beliau orangnya ya, saya bukan marah-marah ya, emang begini pembawaannya gitu ya, bukan itu, jadi jangan dibawa hati. Terus beliau juga menyampaikannya juga bukan marah gitu kan, paling itu sih untuk supaya kita menyesuaikan. Terus berarti nanti harus saling ingetin setiap hari Selasa harus ngumpulin tugas. Ya. Ini Bang Manda, baru belajar ini. Ini masih nyala nggak ini? Zoom-nya? Oh itu ya. Masih Bang nyala. Manda ya, izin ya. Kami bikin grup sendiri khusus. Saya minta nih yang muda-muda kalau ada hal-hal yang update ya khusus kita yang ini tolong kalau memang menjadi itu tolong diupdate gitu. Kadang-kadang ada kita yang nggak sibuk tuh buka-buka gitu. Kalau memang ada hal yang sifatnya mendadak sekali gitu kan, kita harus ini yang muda-muda yang benar dia. Berikutnya di angkatan sebelumnya itu sudah terbentuk hima. Ini mumpung sekalian ya. Ya sekalian mumpung. Seperti kan udah selesai kan tugas ya dari pagi. Nah, di angkatan sebelumnya itu sudah terbentuk hima. Jadi hima itu kemarin gabungan angkatan 2 dan angkatan 3, angkatan sebelumnya dan angkatan kami. Dan itu semuanya pengurus, semuanya dengan pengurus karena memang sedikit, jadi ya kita ngurusin diri kita sendiri. Nah sekarang alhamdulillah kan ada teman-teman baru nih. Nah untuk pengurusan sih sudah terbentuk, sudah ada divisi-divisinya dan lain-lainnya. Nah ada satu hal apa namanya yang terdekat itu bagian media ya, yaitu pembuatan. Saya pengen dong respon dari teman-teman ya. Kita tuh punya Hima tuh punya podcast. Kira-kira respon teman-teman siap nggak kalau kita kemudian mengisi, karena MKPI ini ya memang kita juga pengennya ada produk gitu yang kita lakukan gitu. Nah itu nganggur aja gitu. Gimana kalau kemudian nanti dari divisi ini siapa yang ngatur PJ-nya untuk penetapan kontennya, siapa nanti pelaksanaannya dan yang lain, kita semua pasti sibuk, tapi ada lah gitu minggu ini siapa, nanti ada yang sekaligus kita media belajar gitu ya, siapa yang jadi host, siapa nanti jadi narasumbernya, apa yang kemudian tema yang mau kita angkat, konten gitu, ada di ruang sini Di samping. iya Di samping studionya. Studio dulu. Nah kemudian siapa yang bisa ngambil angle gitu kan, gitu yang bisa, ada kameranya ada 2
dua, Ada tiga kameranya. tiga gitu. Nah ini kita mainkan nanti semester, kalau nggak salah semester yang itu mereka udah mulai desain media gitu Iya. kan. Nah kita kalau udah mulai belajar kan jadi enak, dan mungkin di antara teman-teman yang udah punya skill apa keilmuan ini boleh di share gitu, saya biasa bikin ini. Nah itu kesempatan buat kita gitu. Jadi saya tuh pengen ada produk-produk yang bisa kita hasilkan Iya. terkait dengan dakwah gitu. Mungkin yang biasa main TikTok seperti apa, yang bisa main di dan seterusnya. Secara keilmuan saya nggak tahu. Iya. Bu Eli cuman di ini aja menjadi pemateri. Bukan. Belum, nanti makanya Udah ada. Mas. Oke. Mas siapa ya? Endar yang jelas. Endar ya? Iya, Mas Endar. Dari segi medianya udah ada kontennya, misal mereka udah susun nih rundownnya, kira-kira kita mau bahas tema apa aja di podcast. Nah itu nanti kita tinggal nurutin kira-kira siapa yang cocok untuk bahas ini, nanti selanjutnya siapa yang cocok untuk bahas ini. Jadi berarti kayak manajemen kontennya tuh dari mereka, nanti kita secara teknis kita bersedia deh buat Iya. ngisi. Nah, cuma ya satu hal, Iya. ini kan mau dijual nih MKPI. Nanti secara konten dan beritanya pun juga ya harus berusaha belajar, jangan datar apa itu kan nanti jadi kurang bagus gitu. Jadi kitanya juga berusaha untuk memenuhi kualifikasi itu gitu. Setidaknya belajar dulu lah gitu. Oh iya ini dan apalagi ayo tanggapannya. Jadi ini intinya kita hanya ini lagi apa untuk host dan narasumber gitu. Jadi itu ya. Nanti sekaligus menghidupkan kita bikin medsos-nya MKPI gitu. Nanti ke depan yang tadi promosi dan apa sih produk yang bermanfaat buat kita di tengah gencarnya misi orang-orang yang menyesatkan itu, kita harus melakukan sesuatu dong. Ya ini di grup itu udah saya itu kepengurusan dan ada divisinya, ada 3 divisi. Februari mau dibikin sampai 7 saya bilang yang banyak. Ya itu ada 3: akademik keilmuan, pengabdian masyarakat dan dakwah, dan media informasi. Nah itu orang-orangnya. Di grup yang baru kayaknya. Di grup yang baru. Ya baru ada 17 orang nih. Cuman gini nih, Ustaz. Ya. Grup WIN Pak Henry itu mungkin nggak mereka udah pada terus itu. Jadi kita pun juga nggak mengandalkan. Jadi kita kalau mereka kemudian nggak jalan. Ya gini aja, maksud saya dari semua yang ada itu di divisi yang 3 itu, teman-teman kira-kira maunya cocoknya mau masuk di mana? Jadi tidak tercatat, tetapi tetap ada kontribusinya. Ya. Karena kan ini kan sudah, maksudnya ini masih berlangsung, masih menjabat gitu ya. Harusnya enak pula kalau langsung kita hapus kan. Jangan kata seperti itu. Nah ini menjadi hal yang menarik ketika saya ada di divisi pengabdian masyarakat. Kalau kemudian ada beberapa kegiatan teman-teman gitu ya di masyarakat, ini bisa kita mainkan menjadi salah satu media MKPI gitu. Jadi nanti siapa tim liputnya, siapa tim narasinya, siapa editingnya. Satu apa? Yang belajar di pondok tuh sebenarnya bisa PKN enggak nih? Maksudnya? Ya. Biar nggak jauh-jauh. Tapi mikir sih Oh iya Ustaz, minggu depan Ustaz. Oh iya, ini saya udah kepikiran tadi. Iya. Saya mau. Jadi ada satu agenda ingin disukseskan. Jadi ini kemarin kita silaturahmi ke direktur ya kalau sekarang. Iya. Februari masih wakil direktur, Ustaz Henry Tanjung. Sekarang dia sudah jadi direktur pasca. Nah, kebetulan kemarin sempat ini kita bilang kita ingin
nobar nih Ustaz, film yang beliau perankan. Oh iya, nah kita kemarin dari angkatan dari program S1 ada yang mau nobar. Totalnya ada 120 orang ya? Iya, 120 orang. 120 orang kan itu kalau satu studio kurang. Tuh, artinya butuh 2 studio. Nah, tapi kalau misalnya nyewa 2 studio itu kemahalan mereka gitu kan. Akhirnya ya udah kita gabung aja ikut. Tapi itu di hari Selasa. Dan jam 1 siang. Nah, Kita bisa ngobrol sih. Maunya kapan? Kalau mau minggu antara Sabtu sama Minggu ya. tapi bisa kita Sabtu Minggu ya. paling enak itu Sabtu Nanti sampai saya- siang. Sabtu sampai siang. Di bioskopnya di sini. Di Ramayana. Iya, Ramayana di Film apa sini. sih, Ustaz? Film apa? Film yang Sun apa? The Sun Gazer, The Sun Gazer. Cinta dari Langit. Ini film tentang ekonomi syariah pertama di Indonesia dan di dunia. Rekor. Iya. Iya. Film keluarga tapi temanya tentang ekonomi syariah. Iya, udah turun. Tempo hari udah muncul di bioskop tapi udah selesai. Udah nggak ada lagi. Ya. Udah nggak tayang lagi di bioskop. Tapi kalau kita mau menayangkan bisa. Seperti kita sewa satu studio. Satu studio itu isinya berapa? 120. Nah, 120. oh berarti mahasiswanya berapa? 140 ya? Iya. Jadi Satu studio itu 120. dan itu sampai bawah kan. Pasti mahasiswa nggak mau ada yang paling depan Iya. juga. Hanya yang di Paling depan nggak itu baris bawah itu terlalu nyanak begini kan. minimal 30 Ya paling nggak orang. dua lah. Iya. Maksimalnya apa minimal dua baris. 2 baris dihilangin. Kalau nggak paling 3 gitu. Jadi 90 satu studio 40 Hmm. orang. Kan sudah ada 140. Berarti kalau 90 kali 2 180 butuhnya 40 orang lagi. Kita aja berapa ini? 24 ditambah angkatan 2 14 berapa tuh jadi? 38. Dapat musiknya cukup lah gitu. Kalau di weekend biasanya bioskop itu naik ya 45 ya atau 50-an kalau di Ramayana. Iya, nanti insya Allah. Kalau di weekday 35.000 cukup bisa. Ya, beliau harus datang. Iya. Termasuk bintang-bintang yang lain gitu diundang aja. Nanti tanyain dulu sama beliau. Ya, beliau yang diundang. Yang minimal Pak Henry-nya insya Allah hadir. Ya. Walaupun bintang-bintang yang lain enggak. Dan itu kalau sekaligus 2 studio Hmm. mungkin nggak atau ganti-gantian. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Mungkin sih 2 studio langsung. Tapi nanti ditanyain dulu ya, soalnya belum saya tanyain juga. Dari angkatan yang mana? Dari mahasiswa Dari S1-nya mahasiswa 1. Pak Henry 140. Terus dari kita berapa Ustaz? Tadi berapa? 38 ya? 38. 38. Sama yang kemarinnya kolokium mau diajak gak? Ya, bisa aja. Kurang tahu. Iya udah bikin. Jadinya mau Sabtu atau Minggu? Kalau minggu, kalau mending tuh enaknya selesai kuliah langsung sana. Jadi iya, karena kalau hari Minggu kita butuh kesini lagi. Iya kalau bisa. Jadi biar sekalian jalan. Sabtu habis maghrib. Sabtu habis maghrib. Kalau Jumat pasti malam banget mulainya. Kecuali oh iya, Jumat cuma sampai ini ya. Oh iya, maghrib mending ya, kuliah ya? mending Jumat ya. Kalau misalnya online ya
online bebas lah di mana aja ya. Contohnya online juga. Tapi susah juga. Udah selesai kuliah. Iya. Selesai maksudnya, kuliah online-nya pada jauh-jauh. Habis kuliah gitu, habis maghrib. Kita kan masih ada satu lagi. Online itu minggu keberapa? Udah mulai pekan depan. Kan baru sekali pertemuan kan. Iya. Minggu depan udah mulai online kan? Atau masih offline? Online. Hmm. Kita berarti hari Sabtu. Hari Jumat ya. Hari Jumat. Ya habis Jumatan. Habis Jumatan. Habis maghrib. Habis kuliah. Iya. Iya. Kalau online berangkatnya pada males itu. Datang aja ke kampus ya Jumatnya. Berarti kita offline dulu besok minggu. Minta Iya. offline aja minggu depan, Iya, minggu depan. terus minggu depan kita minta offline. Jadi Iya. selesai kuliah Langsung berangkat. Ke Sabtu. Jumat berarti Sanirwan dong. Iya, Sudirman. Ustadz Nirwan juga. Tanya Manda dulu nih. Kan Ustadz Nirwan kan hari Rabu ya masuknya. Selasa apa Rabu? Rabu online. Rabu online. Rabu ya? Kemarin digeser ke Rabu. Jadi Jumat jadwal Rabu itu katanya offline dan tidak pekan ini. Enggak, online. Rabu tuh online. Nah, hari Jumatnya Minta offline. kita minta offline. Ya sekarang kita ini Nonton. nonton. Langsung aja tuh. Apa yang Rabu ditagi nanti bukan. Kayak gitu dari jam 8 sampai jam 5 tuh kita harus lagi reviewnya. Cuma 2 jam dulu, Mbak. Di jam 1 aja. Iya sampai jam Cuma 1. dua jam. Jadi Ntar kayaknya bisa bisa ada tadi ngomong nggak usah kita Jadi hari Jumat itu dari siang sampai sore gitu ya. Dari jam 1 sampai jam 5 jadi ya. anak enak sendiri. Iya. Tapi Ustadz Nirwan ini nggak khotbah nggak Jumat. Iya, makanya. Takutnya khotbah di keluar kota juga beliau. Oh, itu dia. Kita coba aja lah ditanya. Kalau enggak ya gini aja. Beliau offline, beliau online, kita offline. Datang aja semuanya. Ya, sudah, Ustaz. Sudah Bu ya. Saya ada satu slide lagi. Saya Amin ya Allah. Amin. Semoga sehat semua. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Berarti pekan depan Udah mulai sudah presentasi. mulai presentasi. Satu pekannya berapa orang? cuma 6 kali ya. Berarti masih tersisa 5 kali lagi. 24 bagi 5. 5 orang berarti. Tanyakan poin-poin aja, nggak usah. Iya. Setiap pertemuan 5 orang. Kang Taufik udah beres ya Kang Taufik. Oh, foto? Iya foto dulu sama Bu ya.